Halo Urbanus, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Melanjutkan film Fight Again Evio sebelumnya. Kali ini cerita akan lebih seru, karena dalam film ini kita akan diperlihatkan perjalanan pemeran utama ketika masih lajang alias Jonglo membongkar sebuah jaringan hitam perdagangan wanita ketika sedang menjalani kencan buta. Seseru apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Kisah akan tetap berfokus pada seorang polisi bernama Lee yang kala itu masih berstatus sebagai pria lugas dan belum memiliki pasangan. Bahkan saat ini, Lee sedang sibuk-sibuknya mencari calon istri lewat serangkaian kencan buta. 你这是没看上我？不好意思啊，我临时有点事儿，那我先走了。 Karena si wanita memilih pergi tepat setelah makanan tersedia di meja makan, Lee yang sadar telah dipermainkan pun meminta si wanita agar bertanggung jawab dengan membayar pesanannya. 你出来相亲，让女的结账啊？你点的菜啊？我给你点的呀。没吃啊？你 Dan ya, ketegangan pun terjadi ketika Lee menolak membayar tagihan makanan yang menurutnya tidak masuk akal. Sadar bahwa si wanita telah bersekongkol dengan pemilik restoran tersebut, Lee jelas enggan untuk membayar tagihan makanannya sehingga 我他妈让你拿钱，你没听着啊？哎呦！ Gania, baku hantam pun terjadi karena si pemilik restoran tidak percaya bahwa Lee merupakan seorang polisi. Pada situasi seperti ini, Lee yang memang jago dalam berkelahi pun tentu bisa dengan mudah menumbangkan mereka meski hanya seorang diri sampai akhirnya sejenak kita tinggalkan dulu urusan Lee dan beralih pada pasangan suami istri bernama Ada Guanzi, si suami dan istrinya yaitu Dou Bao. Mereka berdua adalah pasangan harmonis yang selalu kompak dalam mencari nafkah dari sebuah pertunjukan panggung yang jadi mata pencarian sehari-hari. Selesai pertunjukan, Dou Bao ditemui oleh bosnya bernama Bro San yang lalu memperkenalkan rekan bisnisnya yaitu Siang, dikenal sebagai sosok pria berpengaruh di kota ini. Siang tiba-tiba memberi Dou Bao segepok uang karena ada maksud tertentu sehingga... Dan ya, meski Dou Bao sudah berusaha menolak, Siang tetap saja memaksa kehendaknya dengan cara mengintimidasi. Tanpa mengetahui apa yang menimpa sang istri, Guanzi yang awalnya berniat menjemput Dou Bao pun malah ikut pergi dengan Blosan yang menawarinya minum-minum. 真的啊？给我拿的。哎，行行行！哎呀，三哥太像样了。 Besokan harinya setelah mengetahui apa yang menimpa Dou Bao semalam, Guanzi yang emosi terlihat mendatangi markas Siang seorang diri untuk menghabisinya, tetapi... Dan ya, Guanzi pun tumbang duluan karena anak buah Siang jelas tidak akan membiarkan itu terjadi sehingga... 110。Alih-alih meminta maaf atas perbuatannya, Siang dengan wajah tanpa dosa malah memberi Guanzi beberapa gepok uang sebagai penutup mulut. 好好洗洗，还能接着用。 Sepulangnya dari tempat itu, Guanzi yang dilanda frustasi karena merasa tidak berguna sebagai seorang suami, meminta maaf kepada Dou Bao atas ketidakmampuannya dalam melindungi sampai akhirnya... Kembali pada Lee yang sebenarnya masih dalam masa cuti, ia memutuskan untuk kembali masuk kerja karena merasa bosan terus berdiam diri di rumah. Yang di sana, ia menemui rekan sesama polisinya yaitu Samsul, teman masa kecil Lee yang sama-sama pernah tinggal di panti asuhan. 一会儿去人事科盖个章，你这假期就算结束了啊。 Di tengah pembicaraannya dengan Samsul, Lee tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan soal kematian Guanzi, sehingga ia yang ternyata kenal dekat dengan pria itu pun memutuskan pergi ke rumah duka saat itu juga. 哎，婶子，你节哀啊！
Selesai menemui ibu mendiang dan mendoakan kepergian Guanzi, Lita sengaja melihat Doubao yang ternyata masih hidup namun kini dalam keadaan koma. Tepat saat Li pergi dari sana, Brosan bersama anak buahnya datang untuk memastikan apakah Doubao berpotensi buka suara terkait peristiwa malam itu. Li sendiri pergi menemui Samsul yang ingin memberitahu bahwa ia sudah menemukan seorang wanita yang cocok untuk Li. Tanpa menghiraukan tawaran tersebut, Li memilih untuk mencari calon istri secara mandiri, namun masih dengan cara serupa yaitu melalui kencan buta. 像你这种职业放着2年前，我是完全不得考虑的。我还得养条狗。Pada suatu malam, Li menjalani kencan buta dengan seorang wanita bernama Lin yang sejak awal tampak menyimpan banyak kegelisahan. Entah masalah apa yang menimpanya, Lin berterus terang bahwa ia sebenarnya sudah memiliki pacar dan terpaksa melakukan ini untuk menenangkan sang ibu yang ada di kampung. Pembicaraan pun terhenti karena pacar Lin yang bernama Liang tiba-tiba datang. Entah si Liang ini beneran pacar Lin atau bukan, ia tanpa ragu menganiaya Lin di tempat umum sampai akhirnya... Karena khawatir dengan keselamatan Lin, Li memutuskan untuk membuntuti kemana Liang membawanya pergi. Berlokasi di sebuah tempat hiburan, Li harus menghadapi para penjaga yang diutus oleh Liang untuk mengusirnya dan... Keributan itu terhenti ketika atasan Liang yang bernama Bin datang. Tanpa diduga, Li ternyata mengenal dekat pria tersebut karena sama-sama pernah tinggal di panti asuhan. 就这茬了，阿九啊！哎，你什么时候从广州回来的？哟，这都有小半年了。 Setelah sekian lama tak berjumpa, Liang menyadari Bin kini sudah menjelma jadi orang sukses, langsung mempertanyakan soal bisnis yang dijalankannya. Bukan apa-apa, jika Bin menjalankan bisnis ilegal, Li tidak akan segan-segan untuk menangkapnya. 啥卖的东西啊？正经地儿，九哥，正经地方你养这些吵了玩意儿，这不总有打架斗殴的吗？这帮玩意儿就是唬人的，没啥正事。九哥，喝着。 Setelah menjelaskan bahwa dirinya bergerak di dunia hiburan malam, Bin pun mengadakan sebuah acara makan bersama yang dihadiri oleh teman-teman panti asuhan mereka dulu, yang tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Karena salah seorang dari mereka menyinggung soal institusi kepolisian, Li yang merasa tersinggung pun memilih pergi dan langsung meninggalkan meja makan. Namun saat akan membayar pesanannya, Bin datang menyusul dan mengajak Li pergi ke sebuah klub malam. Setibanya di klub malam yang dimaksud, Li langsung dibawa ke sebuah ruangan tepat saat Brosan sedang asik judi bersama komplotannya. Hingga tak lama, Siang pun datang dan mempersilahkan Li untuk ikut mencoba permainan tersebut.哟，行啊，九哥。 Li yang diberi segepok uang hanya karena menang dalam permainan jelas menolak uang haram tersebut dan langsung menyinggung soal bisnis kotor yang mereka jalankan. Tak ingin terjadi keributan, Bin segera mengalihkan pembicaraan dan memperkenalkan satu persatu orang yang ada di ruangan tersebut. 叫我小陈就行了。我好像见过你。哟， Mendengar bahwa Li adalah seorang polisi, Siang justru jadi tertarik untuk mengajaknya gabung ke dalam bisnisnya. Namun karena Li menolak mentah tawaran tersebut, Siang memintanya untuk jangan dulu pulang demi menyaksikan sebuah pertunjukan yang memuakan, yaitu... 哥，你别逗我。 40万。 Di depan mata kepala Li sendiri, ia menyaksikan seorang wanita penghibur yang padahal sudah memiliki suami setuju bersedia untuk jadi kekasih Siang lantaran tergiur dengan uang. Bukan itu saja, Siang bahkan mengundang suami dari si wanita untuk mempermalukannya di depan banyak orang. 你要干什么呀？我就想告诉你，每个人都有价。开个玩笑，你媳妇儿还是你媳妇儿。 Setelah disuguhi pertunjukan, Li tetap menolak tawaran kerjasama dari Siang dan memperingatkannya agar jangan melakukan tindakan atau menjalankan bisnis ilegal yang melanggar hukum jika tidak ingin berurusan dengan polisi. 行，
curiga bahwa kelompok Xiang ada sangkut pautnya dengan kematian Guanzi. Keesokan harinya Li pun menemui Samsul untuk membahas terkait masalah ini bersama rekan yang merupakan polisi wanita. Li menceritakan seluruh kecurigaannya terhadap kelompok Xiang hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk menyelidiki kasus tersebut. 社会上都管他马教练，你认识啊？我知道他。 Sebagai langkah awal penyelidikan, Li menemui Lin karena sudah tahu bahwa wanita ini ada sangkut pautnya dalam bisnis kotor Xiang. Namun meski Li sudah menjelaskan maksud dan tujuannya yaitu ingin mengungkap kebenaran di balik kematian Guanzi, Lin tetap menolak memberikan informasi. 半个月前他跳楼自杀了，肯定有人知道因为什么，但没人替他说一句话。我什么都不知道。 Pada suatu malam ketika Lin selesai melayani seorang pria parubaya, ia secara kebetulan melihat Xiang pergi ke sebuah tempat karaoke bersama seorang wanita. Melihat Xiang memperlakukan si wanita dengan semena-mena, Lin pun akhirnya tergerak untuk membantu penyelidikan Li, tetapi 就你那9哥呗，最近一直查我们，都查我身边来了，这就是给他报信儿呢。 dengan fakta bahwa Li sudah mulai menyelidiki kejahatannya, Xiang pun memerintahkan Bai untuk segera mengatasi Li dengan cara apapun. Sedangkan untuk si pemilik tempat karaoke yang bernama Dawei, ia yang juga terlibat dalam bisnis perdagangan perempuan dan prostitusi, akan memindahkan para pekerjanya ke tempat lain. 亮子，回头跟咱娘说一声，把厂子里有问题的姑娘都送黄楼去。行了，姐。 Meski keberatan karena sudah menganggap Li saudara sendiri, Bai pada akhirnya terpaksa menyanggupi perintah itu. Tak lama setelah Bai pergi, Li bersama anggota kepolisian datang untuk menggeledah klub malam tersebut. 我们这一直正常营业，没听说还有这事儿啊？这肯定有人给我们泼脏水了吧？ Sementara Zhang menginterogasi Dawei, Li sendiri pergi ke sebuah toko untuk memeriksa rekaman CCTV demi mencari petunjuk terkait kemana para wanita yang jadi korban dipindahkan. Namun sayangnya, Xiang menggunakan 3 mobil yang masing-masing pergi ke arah berbeda. 没事儿，都挺顺利的。 Alhasil Li menemui Bai secara langsung untuk mencari tahu kemana para korban dipindahkan. Dan karena Li bersikeras menolak tawaran kerjasama, Bai yang sadar jalan mereka saling bertolak belakang pun memutuskan untuk melawan sehingga... Perkelahian pun berlangsung sengit karena keduanya sama-sama lihai dalam bertarung. Sempat dibuat kewalahan, Li akhirnya berhasil meringkus Bai dan memborgol kedua tangannya untuk dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Lin bersama para gadis lainnya dibawa ke sebuah tempat tersembunyi yang jadi sarang perdagangan. Di waktu yang sama, Bai mulai melakukan perlawanan karena yang menjaganya adalah seorang polisi wanita sampai akhirnya... Demi memancing Li datang ke tempat itu, salah satu anak buah Xiang pun memaksa Lin untuk menghubunginya. Sempat menelat, Lin akhirnya bersedia setelah melihat nyawa teman sekamarnya ikut terancam. Tak butuh waktu lama, Li akhirnya datang untuk memenuhi panggilan tersebut. Meski hanya seorang diri, Li mampu menumbangkan seluruh anak buah Xiang yang main teroyokan dan... Beres menghajar Prakrojo, Li kali ini harus berhadapan dengan Bro Sunny yang ternyata jauh lebih tangguh dari perkiraannya sehingga... Meski dibuat kewalahan, Li perlahan mulai bisa membalikan keadaan sampai akhirnya...
Setelah Zhang menangani Brosan serta anak buahnya, Li segera bergegas menemui Lin untuk memastikan keselamatan wanita itu. Dan karena belum menemukan bukti kuat bahwa Xiang terlibat dalam kasus ini, Zhang pun menginterogasi Da Wei dan beberapa orang yang sudah lebih dulu ditangkap demi memperkuat berkas kasus kejahatannya. 你给我老实点，我现在在给你机会，知道吗？ Keesokan harinya Xiang terlihat kembali menemui Bai untuk memintanya agar melakukan sesuatu yang entah apa itu. Sementara di kantor polisi, Li dan tim kepolisian akhirnya menemukan celah untuk menangkap Xiang berkat keterangan dari seorang saksi mata yang mengetahui aksi bejat Xiang terhadap Dou Bao malam itu. Masalah baru pun muncul ketika Li mendapat telepon dari Ibu Liang yang memintanya agar segera datang. Khawatir dengan keselamatan beliau, Li bergegas menemuinya dan mendapati Ibu Liang sedang dalam bahaya karena gas sudah menyelimuti sisi rumah. Beruntung Bai mengurungkan niatnya dalam meledakkan tempat itu sebab pada dasarnya masih memiliki hati nurani. Hingga pada malam harinya, Xiang yang mendengar Bai tidak menyelesaikan tugas yang diberikan pun langsung memberinya pelajaran. Setelah Zhang berhasil melacak keberadaan Xiang, Li seorang diri langsung mendatangi pria itu untuk menangkapnya. Tapi sebelum itu, ia harus menghadapi kaki tangan Xiang yang memiliki perawakan tinggi besar dan... Selesai menghajar anak buah Xiang, tibalah waktunya bagi Li untuk memberi Xiang pelajaran sehingga... Pertarungan sengit pun kembali terjadi, di mana Li benar-benar dibuat kesulitan dalam menghadapinya, bukan tanpa alasan. Meski sudah berumur, Xiang ternyata sangat lihai dalam bertarung. Saat Xiang hendak melarikan diri itulah, Li yang ternyata masih sanggup melanjutkan pertarungan pun kembali menghampiri Xiang untuk melangsungkan ronde kedua dan... Tidak seperti sebelumnya, Li kali ini mampu mendominasi seluruh jalannya pertarungan sampai akhirnya... Pada akhirnya, Li berhasil menumbangkan Xiang sampai tidak mampu lagi untuk berdiri. Dan seperti biasa, pihak kepolisian pun datang terlambat untuk membereskan sisa kekacauannya. Tamat, ending yang sangat memuaskan.